Pemirsa, likuiditas yang ketat dan pertumbuhan ekonomi Indonesia yang cenderung melambat selama tahun 2014 kemarin memang tampaknya sangat mempengaruhi kinerja perbankan nasional. Meski begitu pemirsa, kinerja keuangan bank-bank milik pemerintah atau bank BUMN masih mampu mencatatkan hasil yang positif. Ada 4 bank BUMN yang telah merilis laporan keuangannya untuk tahun 2014 dan terbukti mereka bisa mencatatkan laporan keuangan yang cukup menggembirakan atau memuaskan. Kita lihat di posisi pertama pemirsa ditempati oleh Bank Rakyat Indonesia atau Bank BRI. Bank BRI ini mampu mencatatkan laba bersihnya sebesar 24,2 triliun rupiah atau mengalami pertumbuhan sebesar 14,3%. Disusul di posisi kedua ditempati oleh Bank Mandiri dengan perolehan laba bersih sebesar 19,9 triliun rupiah atau mengalami pertumbuhan sebesar 9,2 triliun rupiah. Dan bisa dikatakan Bank Mandiri ini merupakan bank yang memiliki aset terbesar secara nasional di bank, dikatakan di seluruh bank di seluruh Indonesia begitu. Dan tapi meskipun menempati posisi kedua dalam perolehan laba bersih sepanjang tahun 2014 pemirsa, Bank Mandiri ini ternyata mendapatkan laba yang dikatakan cukup rendah selama 5 tahun belakangan ini. Ini terjadi karena Bank Mandiri memfokuskan cadangan kepada anak perusahaannya yaitu Bank Syariah Mandiri. Kemudian di posisi ketiga ada Bank BNI yang berhasil memperoleh laba sebesar 10,8 triliun rupiah atau memperoleh pertumbuhan sebesar 19,1%. Namun di posisi terakhir ada Bank Tabungan Negara yang memfokuskan pada penyaluran kredit perumahan, ternyata mencatatkan pertumbuhan yang kurang menyenangkan karena mengalami pertumbuhan penurunan sebesar 29,5% atau hampir 30% dan hanya berhasil mencatatkan laba bersih sebesar 1,1 triliun rupiah saja. Kita lihat pemirsa selanjutnya, meskipun demikian bisa dikatakan sepanjang tahun 2014 kemarin secara rata-rata bank-bank BUMN di Indonesia dikatakan mampu mencapai peningkatan total laba bersih dari tahun ke tahun. Ada data dari 2012 hingga tahun 2014. Di tahun 2014 ini merupakan laba terbesar sepanjang 3 tahun belakangan ini, yaitu sebesar 56 triliun rupiah. Kemudian di tahun 2012 kalau kita flashback ke belakang hanya memperoleh 32,59 triliun rupiah dan meningkat di tahun 2013 sebesar 40,16 triliun rupiah dan meningkat akhirnya di tahun 2014 lebih dari 30% menjadi 56 triliun rupiah. Kemudian selanjutnya di sektor lainnya untuk penyaluran kredit Bank BUMN di tahun 2014 ini Bank Mandiri mampu menyalurkan pertumbuhan kredit paling besar di antara bank-bank BUMN lainnya, di mana pertumbuhan kreditnya sebesar 12,2% dan mencatatkan pertumbuhan angka kredit itu di angka 530 triliun rupiah, disusul dengan Bank BRI sebesar 490,41 triliun rupiah atau mencapai pertumbuhan sebesar 13,9%. Selanjutnya adalah Bank BNI dengan pertumbuhan sebesar 10,8% atau di angka 277,6 triliun rupiah dan disusul dengan Bank BTN sebesar 115 triliun rupiah atau mencapai pertumbuhan 15%. Kalau kita lihat dari data penyaluran kredit Bank BUMN ini dapat dikatakan bahwa rata-rata pertumbuhan kredit yang disalurkan oleh Bank BUMN ini lebih dari 10% pemirsa. Kemudian bagaimana dengan target perbankan nasional untuk Bank BUMN sepanjang tahun 2015 mendatang? OJK menargetkan atau memprediksikan Bank BUMN sepanjang tahun 2015 bisa memperoleh laba bersih sebesar 129 triliun rupiah atau tumbuh sebesar 19,7%. Dan dana dari pihak ketiga ini diprediksikan bisa mencapai 4.715 triliun rupiah atau tumbuh sebesar 14,4%. Dan untuk penyaluran kredit kepada masyarakat sendiri diharapkan bisa mencapai target di angka 4.352 triliun rupiah atau tumbuh sebesar 16,43%.
Dan selanjutnya di tahun 2015 ini tampaknya memang ada sejumlah tantangan-tantangan yang harus dihadapi oleh sektor perbankan di tanah air, khususnya bank BUMN. Di antaranya adalah mengenai ketatnya likuiditas, kemudian adanya suku bunga yang dikatakan cukup tinggi, dan juga pelemahan rupiah dan harga komoditas yang akan mempengaruhi nantinya bagaimana kinerja keuangan perbankan di tahun 2015. Kemudian normalisasi kebijakan moneter Amerika Serikat pun juga diprediksi akan sedikit mengganggu pertumbuhan sektor perbankan di Indonesia, karena memang berdasarkan informasi bahwa tampaknya Bank Sentral Amerika Serikat The Fed akan menaikkan suku bunganya pertengahan tahun ini, pemirsa. Dan ini adalah data-data mengenai industri perbankan dari tahun 2014 dan bagaimana prediksinya sepanjang tahun 2015 ini. Dan usai jeda berikut kami akan kembali dengan informasi lainnya, yaitu mengenai mudik Imlek. Ini merupakan tradisi masyarakat Tiongkok yang berkontribusi besar bagi perekonomian di Tiongkok. Informasi selengkapnya kami hadirkan sesaat lagi.